Dharma pembela rakyat. Tapi jangan sampai dharma di sini diartikan saya secara pribadi, ya, karena bukan itu. Dharma kita ambil dari makna sesungguhnya. Kebenaran itulah yang akan membela kita. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Itu sebenarnya maknanya. Jangan dimaknai sebagai saya pribadi. Karena apa? Masing-masing kita adalah dharma. Untuk apa? Membawa kebaikan kepada bangsa ini. Jelas ya? Jelas. Bukan dharma pribadi yang harus tampil, tetapi dharma-dharma yang ada di rakyat itulah yang harus menonjol. Jangan dibalik. Terima kasih. Dan akhirnya kita semua menjadi dharma, ya, beramal baik untuk masyarakat. Ya, praktekkan senam imunitas ya, Bang. Semoga tulisan di belakang ini yang selalu saya sampaikan, bahwa waktu yang akan menjawab. Saatnya juga Bapak akan men-sharingkan buat kami, sehingga buat kami semua mendengarnya menjadi jelas apa yang Bapak inginkan, Bapak harapkan, rindukan buat insan-insan persada Indonesia. Saya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Pada siang hari ini kita berkumpul bersama di sini bersama mentor kita, bunda kita yang sangat mencintai bangsanya, untuk menyuarakan kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh mau melindungi rakyatnya. Dan kita masih percaya bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia yang sekarang sedang menjabat, Bapak Prabowo, itu adalah presiden yang tidak akan pernah memungkiri, mengingkari sumpahnya untuk melindungi rakyat Indonesia beserta tumpah darahnya. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saya berlatar belakang dari keamanan, dan saya juga berlatar belakang atau menggeluti dunia cyber selama ini. Sampai hari ini saya juga adalah pemerhati. Di dunia cyber jelas sekali saya memantau isu-isu hot yang sangat berharga untuk bangsa ini, yaitu ancaman kehilangan kedaulatan negara kita. Dan yang saya sangat khawatirkan adalah proses sistematis
yang sedang terjadi ini lebih menakutkan daripada perang atau serangan dengan terang-terangan. Kita ketahui bersama Jenderal Sun Tzu, penulis buku The Art of War, yang adalah filsuf dari Cina. Beribu-ribu tahun yang lalu beliau sudah paham tentang hal ini. Jadi jangan sampai diam-diam tahu-tahu kedaulatan negara kita hilang tanpa kita sadari. Hanya melalui sistem atau yang selama ini kita kenal kalau pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Karena proses terstruktur, sistematis, dan masif itu adalah bagian daripada organized crime, kejahatan yang dikelola secara terorganisir. Masalahnya sekarang adalah waktu kita hampir habis, di mana nanti malam di Geneva, Swiss akan diketok palu. Tinggal beberapa jam lagi, mari sama-sama kita menyuarakan ini demi keselamatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan kelanjutan daripada generasi penerus bangsa. Jangan biarkan apapun yang terjadi, kita harus menyuarakannya bersama-sama mulai siang hari ini. Mari bersama-sama. Memang sejak 1 tahun lalu kami bersama Ibu Siti dan rekan-rekan Pak Kun dan Ibu Mira, bahkan banyak anak bangsa yang cinta akan bangsanya sudah menyuarakan. Namun kita lihat bersama bahwa reaksi dari Presiden kita belum ada. Tinggal harapan kita adalah kepada Presiden yang sekarang. Kita semua masih meyakini bahwa beliau mencintai bangsanya, namun belum seutuhnya memahami konteks daripada amandemen IHR ini. Rakyat kalau mau selamatkan negaranya, saya yakin pasti bisa. Hanya saja syaratnya kita harus kompak. Sekali lagi, syaratnya kita harus kompak. Persoalannya kekompakan adalah harga yang mahal saat ini. Karena masing-masing kita disibukkan oleh kepentingan sulitnya ekonomi yang terjadi di bangsa ini. Sehingga ketika diajak untuk kompak, jiwa-jiwanya sudah tergerus oleh kesulitan ekonomi yang juga terjadi akibat proses sistematis. Kenapa saya katakan bisa? Karena banyak contoh dan pernah kita lakukan juga bersama. Ketika kita sama-sama menolak adanya pandemi kritis pada tahun 2024 yang lalu, di mana banyak negara, bahkan rakyatnya yang mencintai negaranya, bereaksi dan menyampaikan kepada pemerintahnya, dan pemerintah-pemerintah dan pejabat-pejabat yang mencintai bangsanya itu melakukan penolakan terhadap pandemi agreement atau pandemi treaty. Dan namun mereka, dalam hal ini WHO, tidak tinggal diam. Mereka mencari jalan diam-diam untuk melakukan atau meneruskan agenda mereka demi terlaksananya pandemi treaty ini, dengan mengadakan perubahan terhadap amandemen International Health Regulation seperti yang sudah disampaikan Ibu Siti tadi, dengan 10 alasan kenapa kita harus menolaknya. Mari kita sama-sama bereaksi, menyuarakan kebenaran ini, dan mencari akses kepada Bapak Prabowo
dengan sungguh-sungguh. Ini adalah saat penting bagi bangsa. Mungkin banyak tidak disadari oleh orang. Mereka bermain dalam senyap, tetapi akibatnya menghancurkan Indonesia selama-lamanya. Ketika urusan pandemi, kita ketahui cuma sedikit negara yang mendukung. Masa iya negara kita sebodoh itu, sementara negara lain rakyatnya mau menolak? Saya tidak percaya bahwa bangsa kita bodoh. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, bukan cuma jumlahnya, tetapi harga dirinya adalah harga diri yang besar. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Mari kita buka akses, sebarkan akses ini, sampaikan ke lingkaran presiden yang masih kita percaya mencintai negara ini, sehingga beritahu presiden, beritahu Bapak Presiden Prabowo sebelum semuanya terlambat. Sesal kemudian tidak berguna. Siapa yang punya akses ke Bapak Prabowo, silakan sampaikan dan beritahu beliau. Kalau tidak, kita patuh juga terhadap amandemen IHR manakala sudah diketuk palu, maka risikonya adalah negara kita akan kerepotan. Karena kalau sadar sesudah lewat waktu, di mana mereka juga mencari kesempatan, negara asing yang jahat jadi bisa punya kesempatan menekan, bahkan rame-rame menyerang negara kita. Kalau sudah begitu, siapa yang akan dirugikan? Kalau sudah begitu, siapa yang akan menderita? Rakyat juga lah yang akan menderita. Mari, tunggu apa lagi? Banyak negara sudah menolak. Ayo, kita cari akses ke Presiden Prabowo. Jangan sampai beliau taunya dari orang yang justru mau menjual negara ini demi kepentingan pribadinya. Sekali lagi, jangan sampai Bapak Presiden Prabowo mengetahui berita ini, informasi ini dari orang-orang tertentu yang justru punya agenda ingin menjual negara ini karena kepentingan pribadinya. Siapa tahu mereka mempunyai jabatan di perusahaan-perusahaan farmasi besar dunia seperti Gavi yang adalah milik daripada Bill Gates, sehingga mereka mati-matian menghancurkan sistem pertahanan kesehatan kita. Mereka menghancurkan sistem kesehatan kita secara sistematis, di mana dokter-dokter kita dianggap bodoh oleh mereka, dianggap tidak mampu, atau nggak dibuat bermasalah, supaya apapun yang dikatakan oleh dokter kita tak lagi dipercaya oleh rakyat. Mari sama-sama kita serukan, jangan sampai rakyat nanti hanya percaya kepada dokter asing. Untuk apa mereka menuntut ilmu selama ini dengan tulus, lalu dipecundangi oleh yang tidak mengerti akan kesehatan? Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat media mainstream atau media online. Kalau bukan masalah kedaulatan, mungkin saya tidak akan berteriak senyaring ini. Karena kalau sudah kehilangan kedaulatan negara, maka siapa lagi yang dapat kita percaya bakal membela negara ini mati-matian dan dapat memperjuangkan hak tolak rakyat agar tidak diperas oleh bisnis kesehatan asing, dokter asing, atau dokter bangsa sendiri yang akan kita percaya? Mari kita renungkan sama-sama.
Ayo semua rakyat Indonesia, cepat kita cari akses kepada Bapak Presiden Prabowo. Beritahu beliau langsung, jangan titip pesan kepada sekitarnya. Hati-hati, jangan sampai beliau tahu info palsu ini dari orang yang memang mau menjual negara kita. Ayo, mari kita selamatkan bangsa ini. Mari kita selamatkan generasi penerus bangsa ini. Mari, mari. Mereka, 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 mereka. selamatkan bangsa kita demi generasi penerus bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dharma pembela rakyat, berani, adil dan bakti, dengan kekuatan Tuhan tegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Optimis, tak nyata, waktu yang akan menjawab doa kita bersama. Putra putri bangsa bersama kita menuju Indonesia Nuswantara, menuju Indonesia Nuswantara, menuju Indonesia Nusantara bersama Pak Dharma Pongreku. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian.